Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Biado Bapak Ibu, oci-oci, opung-opung, tulang-tulang, anak kita sesudena, horas, sehat semuanya, badannya sehat, hatinya sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Nyawa masih dititipkan Allah di dalam badan, napas masih berhembus, mata masih berkedip, telinga masih mendengar, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, kaki masih melangkah. Alhamdulillahirabbil. Apalagi yang bisa kita lakukan hidup ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang pertama dari tabligh akbar ini adalah menyambung silaturahim. Sudah berapa lama saya tak jumpa dengan oci-oci, oma-oma, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ini semua. Saya datang kemari tahun 2018. Sekarang sudah tahun 2022. Berapa tahun itu sudah? Memang kalau kepanasan ini payah ngitung memang. Sudah 4 tahun kita tak jumpa, sudah lama tak bersua. Maka menyambung silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan menyambung silaturahim ini umur bertambah, rezeki bertambah, sawit bertambah, karet bertambah, bini tengoklah Pak, padahal baru kupancing sedikit aja hampir mengamuk lagi orang ini. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat ya Bu. Masya Allah, kalau ibu sehat bapak pasti sehat, betul. Kalau ibu sakit bapak lebih merana. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tabligh akbar bersama Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDSE PhD. Tak ada judulnya. Jadi tabligh akbar ini tak ada judulnya, terserah saya aja lah. Yang pertama saya ingatkan, kita mesti menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah termakan hoax. Makanlah nasi uduk. Kenapa Ustaz ingat nasi lemak? Itu disuguhkan Pak Bupati tadi. Bupati kita ini luar biasa, Bapak Bupati PLT. Tahu Bapak Ibu arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Bupati, dokter gigi, ganteng pula. Sudahlah tak ganteng, tak bupati, sakit gigi, mati aja lah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dengan tabligh akbar ini saya bisa berjumpa dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala dan tak berkepala, Bapak Kajari, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas. Berjumpa pula dengan macam-macam makhluk Allah yang hebat-hebat luar biasa. Ini kalau saya sapa satu persatu habis waktu sampai zuhur. Sementara kami mau ke Rantau Prapat lagi ini, lagi setelah ini. Habis itu langsung lagi ke Tanjung Balai. Habis itu langsung lagi ke Kisaran. Habis itu langsung lagi ke Medan. Sampai kapan Ustaz ceramah ini? Sampai malaikat maut datang. Barulah berhenti semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Saya sampai ke Mesir tahun 1998.
Rupanya Pak Ketua MUI kita sampai ke Mesir tahun 2015. Tahun 2015. Tahun 2005. Saya pulang tahun 2002. Jadi berselisih di jalan kami. Saya pulang 2002, beliau datang 2005. Tapi jabatannya luar biasa, menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas. Allahu Akbar. Saya sampai di Mesir tahun 1998. Rupanya ada yang lebih jauh daripada saya. Beliau sudah sampai di Mesir tahun 1981. Saya umur 4 tahun, beliau sudah kuliah di Al-Azhar. Jumpa pagi ini di rumah Pak Bupati. Beliau adalah Ustadz Haji Iskan Kolba Lubis, DPR RI dari Padang Lawas. Allahu Akbar. Berani dia berkata, menyuarakan kebenaran di parlemen. Bangga tak orang Padang Lawas? Allahu Akbar. Kita kalau dipuji orang sebut Allahu Akbar. Anak ibu cantik ya, Allahu Akbar. Anak bapak ganteng ya, Allahu Akbar. Supaya hati kita tidak angkuh dan sombong. Jangan nanti ibu pas dipuji orang, anak ibu cantik ya, siapa dulu mamanya? Masya Allah, tabarakallah. Banyak-banyak menyambung silaturahim. Siapa yang tidak menyambung silaturahim, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun ibadahnya banyak, walaupun tahajudnya tak putus, walaupun zikirnya tak berhenti, tapi kalau memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Mudah-mudahan dengan adanya tablik akbar ini, semua yang putus-putus tersambung lagi, yang patah-patah direkatkan lagi. Saya disambut oleh Pak protokol dengan pantunnya. Saya hitung tadi tak berapa pantun, lebih 10 pantun. Kata orang pantun itu mesti dijawab, betul. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arah. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu cara yang paling singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang zikir, puasa sunat, sholat sunat, baca Quran, baik apa tak baik? Baik. Kalau ada orang suka pengajian, wirid yasin, bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi kalau silaturahimnya putus, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memutuskan tali silaturahim faqad qata'tuhu, maka aku sudah memutuskan hubungan dengan dia. Bisa kita putus hubungan dengan Allah? Jangankan memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan PLN pun tak sanggup kita. Mati lampu, mati handphone, mati semuanya. Betul? Hari ini kita sedang tersambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu sekolah di pesantren Darul Arafah, Lau Bakiri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di antara kawan saya, sama-sama satu angkatan, tahun 1993, namanya Ustadz Fauzan, hadir bersama kita pada pagi hari ini. Berpuluh tahun kami tak jumpa. Tahun 1993, sekarang sudah tahun 2022, berarti 30 tahun kurang setahun kami berkawan bersahabat. Saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu semua, bersaksi di hadapan Allah, Ustadz Fauzan ini baik, kawan saya yang terbaik, orangnya tak pernah menyinggung perasaan. Orang Padang Lawas ini memang baik-baik, Masya Allah. Nah, Ustadz Somad ini dipuji-pujinya kita enggak, kayak berkawan lama. Mudah-mudahan bersama kami di Darul Arafah, bersama kami di Al-Azhar Kairo Mesir, bersama di Padang Lawas, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sedang pengajian ramai-ramai, kata Nabi, rahmat tidak turun. Kenapa rahmat tak turun? Karena ada di antara kalian yang memutuskan tali silaturahim, malaikat rahmat tak mau turun. Kalau di rumah ada orang memutus tali silaturahim, rahmat tak mau
mau masuk ke rumah. Kalau ada orang memutus tali silaturahim di kantor, rahmat tidak turun ke kantor. Kalau ada di tanah lapang ini orang yang memutus tali silaturahim, maka rahmat tak jadi turun kemari. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tak ada yang memutuskan tali silaturahim. Amin. Sakit kali hatiku Pak Ustadz. Apa rupanya kata dia? Dibilangnya aku miskin susah melarat. Kalau sakit hati, tunjukkan berprestasi, tunjukkan bahwa kita hebat. Kehebatan bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang menyakitkan hati itu justru bisa menjadi motivasi. Betul? Apa nih yang betul? Saya waktu mau ke Mesir, Bapak Ibu, apa kata orang waktu saya mau ke Mesir? Somad itu tidak akan lulus ke Mesir. Bukan enak ikut tes ke Mesir. Begitu kasar cakap orang, saya tidak marah, saya tidak balas, saya usahakan supaya lulus. Setelah lulus, saya 2 bulan pelatihan bahasa Arab di Jakarta. Sampai di Jakarta, apa kata orang? Nah, betul kan? Somad sekarang di Jakarta, malu dia balik ke kampung. Berangkat saya ke Mesir, apa kata orang? Takkan selesai dia di Mesir. Bukan enak, bukan mudah, bukan senang belajar di Al-Azhar Kairo itu. Takkan tamat Somad itu pulang. Buktinya pulang saya. Berangkat tahun 98, pulang 2002. 4 tahun saya pulang. 4 tahun selesai pulang ke kampung. Apa kata orang kampung? Cepat kali kau pulang. Orang kampung kami 10 tahun baru pulang. Kau baru 4 tahun kau pulang. Jangan-jangan kau DO. Mana ijazah kau? Saya tunjukkan ijazah saya. Besar ijazahnya, hampir setengah pintu. Ijazah Al-Azhar. Ini ijazah saya. Ditengok-tengoknya, rupanya saya tak pula bisa membaca bahasa Arab. Apapun yang kita lakukan ini ada saja salahnya di mata manusia. Maka jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi. Kalau kau ikut cakap kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah. Mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang penting benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata para ulama. Jalankan. Siap? Nampaknya belum sarapan jamaah. Kenapa Ustaz Somad ini menggelegar suaranya? Dikasih Pak Bupati lah pula tadi nasi lemak pakai telur ayam, agak pedas sambal tuh sedikit. Jadi menggelegak dia di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sudah sarapan semua? Masya Allah. Panas-panas tak apa-apa. Ini anggap saja latihan geladi padang mahsyar. Nanti di akhirat lebih panas lagi daripada ini. Dan di antara yang mendapatkan naungannya adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Ini yang datang ini semuanya berkasih sayang karena Allah. Betul? Ceramah saya kan udah selalu Bapak Ibu dengarkan. Betul? Maka yang datang pagi ini mau menengok macam mana bentuk Ustaz Abdul Somad itu. Selama ini dia yang menghabiskan paket 4 giga ini. Mau ku tengok bentuk rupanya dulu. Pas ditengoknya, Masya Allah, hitam rupanya. Saya bukan hitam, kacamata ibu hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Kalau berkumpul kita berzikir menyebut Allah, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkumpul di tanah lapang yang disebut nama Allah, hati mengingat Allah, mulut menyebut Allah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ini semua yang hadir ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Kalau ada tablik akbar ramai malam, maklum kenapa ramai malam dingin. Kalau ada tablik akbar di dalam masjid ramai, maklum kenapa ramai di dalam masjid. Kalau ada tablik akbar di dalam gedung
biasa. Tapi tablik akbar 9 pagi di tanah lapang, panas terik, bisa ramai. Ini adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad disediakan pentas, tempatnya tinggi, pakai tenda, pakai kipas angin, pakai karpet. Tapi ada saudaraku yang duduk di bawah, tak pakai pentas, tak pakai tenda, tak pakai karpet, duduk beralaskan tanah, beralaskan rumput, basah pula rumput itu. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan pula? La ilaha illallah. Begitulah bersihnya hati jamaah ini, Masya Allah. Kadang hidup ini nampak kita orang enak, betul. Enak lah Ustaz Somad itu ya, dia tinggi di atas pentas. Tahu kalian rasanya macam mana di atas pentas ini? Tahu? Basah. Nanti habis acara ini naiklah ke atas. Basah ini pentas ini. Makanya saya tak terlalu lama nanti di sini, takut masuk angin. Bercanda aja. Insya Allah berkat doa orang soleh-soleh ini sehat walafiat kita semua. Saya 2 hari ini full ceramah. Ini hari yang ketiga. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. 4 hari saya ke Sumatera Utara berturut-turut. Jumat, Sabtu, Ahad. 1 hari 3 kali pengajian. Pagi, siang, malam. Macam makan obat. Kenapa Ustaz Somad sehat walafiat? Apa yang Ustaz minum? Teh manis. Apa yang Ustaz makan? Nasi lemak. Apa yang membuat Ustaz sehat? Karena orang Padang Lawas mendoakan saya. Semua orang umat Nabi Muhammad SAW yang ramai, yang soheh, yang sehat, yang soleh mendoakan saya tadi malam. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad ya Allah, sampai acara kami di Padang Lawas ya Allah. Setelah itu terserahlah ya Allah. Malam tadi berangkat kami dari Padang Mahsar apa Padang Sedempuan? Berangkat kami dari Padang Sedempuan jam 10.30. Terbuka mata saya di mobil, ada apa? Pohon tumbang. Lanjutkan lagi perjalanan, ada apa? Tiang listrik tumbang. Tapi berkat doa Bapak Ibu, saya pikir batal pengajian hari ini. Rupanya sampai juga. Terpaksa kami menginap tadi malam di Gunung Tua. Akhirnya sampai pagi ini di Padang Lawas, berjumpa, bertatap muka, bisa dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun berjalan. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad berceramah, hari ini berjalan di karpet merah. Berjalanlah saya tadi, macam pejabat-pejabat kurasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang Padang Lawas. Dijadikan Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solihah, diberikan Allah rezeki yang berlimpah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, tadi saya mulai ceramah jam 9, insya Allah berakhir jam 10. Mana tahu ada yang kepanasan menengok-nengok berapa lama lagi lah ini. Mudah. Abdul Somad itu ceramah tak lama-lama, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Jam 10 selesai. Yang berkunang-kunang tahan-tahankan sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang kepalanya bertutup payung, ada yang kepalanya bertutup kain, ada yang bertutup kardus, ada yang bertutup macam-macam. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Segala penyakit-penyakit diangkat Allah Subhanahu wa taala. Wa'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainain lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua bagaimana orang Padang Lawas menghadiri pengajian, bukan di masjid karena tak muat, bukan di gedung karena tertutup, tapi di tanah lapang jam 9 pagi sedang panas terik, tetap datang, tetap mendengar, tetap semangat. Allahu Akbar. Kamera sedang berada di atas kepala kita, lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Oke, turunkan tangannya, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Panas ini soalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu cara mengusir kalau ada drone. Nah, hilang dia kan? Hilang dia. Mana tahu nanti ada drone di rumah ibu datang, langsung lambaikan sallallahu ala Muhammad. Insya Allah hilang sama orang-orangnya sekalian. Datang lagi sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi yang pengajian? Kami semuanya di mana? Di padang lawas, di masjid, di tanah lapang, panas, panas terik. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Tak ingat aku, panas sekali, tak apa juga. Abdul Somad itu kalau ceramah dia pakai poin-poin. Yang disampaikannya tadi yang pertama adalah menyambung tali silaturahim. Siap tambung tali silaturahim. Sakit kali hatiku Pak Ustadz, cara menghilangkan sakit hati mau saya ajarkan? Mau ku ajarkan? Bayangkan mukanya. Udah terbayang mukanya? Doakan dia, ya Allah panjangkan umurnya. Udah? Kalau hati kita bersih, doanya tulus. Tapi kalau hati kita masih dengki, sakit hati, dia gigi kita rapat. Ya Allah, matikanlah dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ini. Jangan doakan yang jelek-jelek. Kenapa? Karena ketika kita doakan saudara kita, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Siap mendoakan yang baik-baik? Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah, sama-sama kerja, tiba-tiba jodoh dia duluan dapat. Apa tak sakit hati kita menengok dia duduk di pelaminan, meskinya aku yang di sana. Sakit hati kita di dalam, betul. Aku kena segan sama ustadz-ustadznya aja. Kalau tak ada ketua MUI udah aku nyanyikan 3 album udah. Sakit hati kita, tak bisa mendoakan. Naik ke pelaminan. Kalau ada kawan kita nikah lebih dulu, kita doakan apa tidak? Doakan, naik ke atas pentas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan jawab yang tidak-tidak. Ini kadang orang kalau sudah sakit hati, kau kan sama dia, iya. Sama-sama kuliah sama dia, iya. Sama satu sekolah sama dia, iya. Umur kalian sama, betul. Kenapa dia lebih dulu nikah? Yalah, dia pakai pelet. Kenapa kita suuzon? Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang rumahnya besar. Mudah-mudahan di rumah besar itu dia tahajud malam. Tak setuju orang ini nampaknya. Saudara kita yang punya mobil, mudah-mudahan dengan mobilnya itu dia membawa sholat berjamaah ke masjid. Amin. Doakan yang baik-baik, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semua insya Allah. Amin. Baju yang saya pakai ini baru pertama kali saya pakai di padang lawas. Mereknya Casio, kasih orang. Gimana rasanya pakai baju baru nih Pak Ustadz? Panas. Jadi mohon maaf saya gulung baju ini karena panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah hidup tapi tak pernah mengajak orang lain berbuat baik dan melarang nahi mungkar. Ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Kami ini kan oma-oma Pak Ustadz. Kami ini bukan ustazah, kami ini bukan profesor, kami ini bukan ketua MUI, kami ini bukan anggota DPR, kami ini ibu rumah tangga. Ibu bisa melakukan amar ma'ruf. Sembayang bang, malaikat maut udah dekat bang. Bisa apa tak bisa? Sambil nyanyi ibu pagi-pagi. Walaupun hidup
Kalau tak sembahyang apa gunanya? Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera sholat. Dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau sudah kita doakan ramai-ramai tak juga terbuka pintu hatinya, dibukakan Allah pintu liang lahat. Saya mancing, tengoklah sayangnya mereka kepada bapak. Tak ada satupun di antara mereka mengatakan amin. Walaupun mungkin mulutnya kasar, walaupun mungkin cakapnya keras, tapi mereka sayang dengan bapak. Betul bu? Tapi kalau bapak meninggal mau mereka ikut, mau bu? Apalagi bapak, bapak sangat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada di antara bapak punya istri tak menutup aurat, rambutnya terbuka, nama jilbabnya pasrah tapi tak rela, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng laki-laki. Pak Haji, Pak Haji, ya anak Pak Haji ku tengok dibonceng orang. Ya biarkan aja lah. Kalau ada laki-laki model begitu, walaupun rajin salat tahajud, walaupun khatam Quran, sebelah kakinya masuk surga, sebelah lagi masuk neraka, karena dia punya istri, dia punya anak, dia diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu menjadi istri yang solihah, bapak menjadi suami yang baik-baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah Pak polisi bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Gimana caranya? Ada orang laga ayam main judi. Terbayang orang laga ayam? Ada orang main gaplek, main judi taruhan pakai duit. Ada orang main judi. Abdul Somad yang melarang, ceramah dia, jangan main judi, jangan main judi. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi. Abdul Somad nahi mungkarnya dengan ceramah. Tapi Pak polisi tak perlu pakai ceramah, tak perlu tablik akbar, tak perlu pakai dalil, cukup dicabutnya aja pistolnya. Main judi kalian, main, kuletupkan otak kalian. Selagi pistol itu masih ada, pakai untuk nahi mungkar. Setuju? Siapa di antara adik-adik ini yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Mantap, mudah-mudahan kalian lulus nanti insyaallah. Amin. Tapi kalau kalian lulus, pakai untuk nahi mungkar. Kenapa? Karena ada orang sekarang berpemahaman, yang menjudikan aku, duitnya duit aku, yang pakai narkoba kan aku, yang ngisap ganja kan aku, yang ngisapkan aku, yang mabukkan aku, yang sakaukan aku. Apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, memang yang sakau kau. Tapi kalau gempa bumi dia datang, rumah aku hancur juga, bodoh. Betul. Rupanya kalau datang tsunami, kalau batuk-batuk gunung itu, kalau bergoncang bumi ini, apakah yang hancur rumah orang yang jahat saja? Yang baik-baik ini pun kena juga semua, betul? Maka kita jaga negeri ini, kita jaga Padang Lawas, kita jaga Sumatera Utara, kita jaga Indonesia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu, selama ibu masih mau merepet, kau mau kemana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, kemana, kunci motor, mana duit, selama ibu masih mau merepet, maka dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, pulang-pulang berbadan dua, hancur dunia persilatan. Insya Allah kita ini akan aman. Polisi dengan pistolnya, tentara, Babinsa, Babin Kamtipmas, DPRD, DPR RI, mereka disebut dengan parlemen. Parle dari bahasa Prancis, parle, bicara. Parle artinya bicara. Anggota DPR dia mesti bicara di parlemen, menyuarakan rakyat, membela masyarakat. Anggota DPR yang tidak parle, yang tidak bicara, maka dia makan gaji haram, makan duit haram. Betul? Beberapa hari ini kita tunggu, belum selesai, tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu.
Beberapa hari ini kita membaca berita Bapak Iskan Kolba Lubis begitu beraninya bicara di parlemen, bicara di DPR RI, lantang dia bicara, bangga orang dari Padang Lawas, betul? Nanti kalau saya ditanya orang, kenal Ustadz Somad dengan Ustadz Iskan Kolba Lubis? Oh, alat kita. Dia Lubis, saya Batubara, saya bilang. Tapi Ustadz kan di Riau, dia kan di Padang Lawas. Iya, tapi nggak jauh-jauh kali, dekat-dekat itu. Mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk menyuarakan suara rakyat, insya Allah. Amin.